Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Santri News kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya, Rindi Agustin, melaporkan. Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda II merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang berdiri pada tahun 2018 oleh Kiai Haji Imam Ubaidillah yang bertepat di Parit Rintis Lama, Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak. Pada tahun 2018 memulai mendirikan sebuah lembaga pendidikan dengan jenjang pendidikan madrasah sanawiyah. Kemudian pada tahun 2019 santri berjumlah 27 orang. Kiai Haji Imam Ubaidillah wafat dan estafet kepemimpinan pondok pesantren diamanahkan kepada adik kandung beliau, yaitu Kiai Haji Ushuluddin MH. Dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun berjalan, pesantren sudah mulai berkembang dengan adanya beberapa pembangunan yang ada di pondok pesantren, dan sekarang sudah terdapat jenjang madrasah aliyah. Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda II sudah memiliki jenjang pendidikan formal dan non-formal pesantren. Pendidikan formal pesantren meliputi jenjang madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Pendidikan non-formal pesantren meliputi program madrasah diniyah. Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda II juga memiliki fasilitas yang tersedia, antara lain yaitu gedung pesantren, gedung madrasah, masjid, lapangan olahraga, dan fasilitas lainnya. Pesantren ini juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler santri, meliputi program kitab kuning menggunakan amsilati, metode cepat baca kitab kuning, muhadharah, hadroh bagi santri putra, olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Nurul Huda II ya. Sebelumnya ini klarifikasi. Saya sebenarnya pribadi bukan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda II. Secara struktural saya di sini adalah ketua umum pondok pesantren, itu secara struktural. Tetapi di lapangan saya pribadi itu tidak lepas dari seorang satpam ya, seorang satpam. Artinya kalau ada mau santri masuk lapor sama saya, mau keluar itu lapor sama saya, berarti saya satpam seperti itu. Itu di lapangan. Kemudian pengasuh pondok pesantren ini sekarang dia Kiai Haji Ushuluddin MH ya. Pesantren ini berdiri pada tahun 2018. Tahun 2018 dengan masis pendirinya almarhum Kiai Haji Imam Ubaidillah bin Kiai Haji Abdul Manan Muntaha. Beliau berdomisili di Kembang Jeruk, Banyuates, Sampang. Pada tahun 2019, pada saat itu santri masih 27 orang ya. Allah berkehendak untuk memanggil beliau almarhum Kiai Imam Ubaidillah sebagai pendiri, dan tangga kepengasuhan itu dilanjutkan oleh Kiai Haji Ushuluddin MH hingga saat ini. Beliau tidak lain adalah adik kandung dari almarhum Kiai Haji Imam Ubaidillah. Dan alhamdulillah berkat dukungan serta motivasi dari kawan-kawan alumni, kemudian teman-teman masyayikh dari berbagai pondok pesantren, serta dukungan dari berbagai kalangan termasuk dari pemerintah, dan tidak bisa dipungkiri berkat bantuan dan dukungan dari teman-teman pengurus FKPP, Pesantren Nurul Huda II bisa berjalan hingga saat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan membantu perjuangan kami dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui pendidikan. Kemudian sedikit saya informasikan bahwa Pondok Pesantren Salafi Nurul Huda II
ini ada embel-embel salafi. Pernah ada salah satu orang menanyakan itu, kok salafi? Berarti bukan NU ya. Bagi mereka yang tidak tahu apa itu aslinya salafi itu, mereka menganggap bahwa salafi itu adalah manhaj, sehingga dianggap bukan NU. Padahal ini adalah NU. Salafi itu kalau diistilahkan para kiai, salafi itu adalah pondok pesantren yang lebih mengutamakan tentang budaya-budaya ulama-ulama dulu, kiai-kiai sepuh, budaya sarungan seperti itu. Manhajnya ya tetap kita manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Nahdlatul Ulama. Kita adalah dari nenek moyang kita, kiai-kiai kita ini adalah Nahdlatul Ulama. Kemudian program-program yang kami jalankan di sini, yang kami berlakukan di sini, kita untuk kajian kitab kuning, kita itu menggunakan program Amsilati, metode cepat baca kitab menggunakan metode Amsilati. Memang mulai dari awal hingga sampai sekarang, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Kemudian untuk Al-Quran kita menggunakan metode tilawati, cara cepat baca Al-Quran, metode tilawati. Untuk ekstrakurikulernya yaitu ada seni hadrah, olahraga, bela diri dan semacamnya. Kemudian untuk sekolah formal, pendidikan formal, kita berada di bawah naungan Kemenak MTS Nurul Huda dan Madrasah Aliyah Nurul Huda. Mungkin itu ya sekilas yang bisa saya sampaikan terkait dengan profil Pondok Pesantren Nurul Huda 2. Kalau untuk fasilitas mungkin teman-teman dari Meranti TV itu sudah tahu inilah keadaan lembaga kami, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kami para pengurus dan para santri untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk menimba ilmu sehingga menjadi orang yang berilmu dan beramal dan menjadi orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian tidak lupa ya, visi misi dari pesantren kami adalah mencetak santri yang beriman dan bertakwa, berilmu dan beramal berdasarkan akhlakul karimah. Artinya kami yang utamakan adalah akhlakul karimah, karena ilmu itu orang itu tidak ada apa-apanya kalau meskipun dia menjadi orang yang alim, ilmunya segudang atau sampai setinggi langit, tapi kalau dia tidak berakhlakul karimah, maka dia tidak ada artinya. Sehingga kami mengedepankan akhlakul karimah. Ya, mudah-mudahan berkat dukungan teman-teman FKPP dan para kiai, program visi dan misi dari Pondok Pesantren Salafi Nurul Huda 2 bisa tercapai, bisa dapat tercapai sesuai dengan harapan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan untuk Meranti TV, yang pertama, saya sangat mendukung dengan program ini, dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Meranti TV. Ini merupakan salah satu wadah yang istilahnya menurut saya ini salah satu wadah terbaik untuk bagaimana untuk bisa mempromosikan pendidikan di bawah naungan pesantren. Karena selama ini pesantren itu seakan-akan dimarginalkan, pesantren itu seakan-akan dianggap pendidikan yang ketinggalan. Tapi melalui dengan adanya program Meranti TV ini, maka halayak umum akan mengetahui, oh inilah pesantren, inilah keunggulan pesantren. Jadi orang akan mengetahui sebenarnya pesantren itu seperti apa, keunggulannya apa.
Seperti itu. Saya mudah-mudahan teman-teman dari Meranti TV selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat, dan tentunya kami minta dukungan melalui program ini. Mari kita bantu program-program pesantren yang ada di Kuburaya ya, khususnya Kuburaya. Kalbar umumnya bisa terrealisasi dengan sesuai dengan harapan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatannya. Kami sekarang berada di Pondok Pesantren Nurul Huda 2 yang beralamat Sungai Raya Dalam bagian Kuburaya. Bungkur kecil ya, termasuk bungkur kecil. Sekian pondok pesantren yang akan kita kunjungi untuk hari ini. Kebetulan ada di Pondok Pesantren Nurul Huda 2. Saya apresiasi terutama kepada media Meranti TV ini. Mudah-mudahan semua informasi-informasi baik terkait keunggulan-keunggulan pondok pesantren bisa terekspos, bisa termotivasi pondok-pondok yang lain begitu. Jadi ini terutama kepada Gus Badrut dengan adanya media ini, karena pondok pesantren di Kuburaya khususnya ini banyak yang tidak punya media. Makanya nanti bisa diprakarsai oleh Meranti TV ini sangat luar biasa. Artinya terekspos karena sekarang harus medianya gitu. Harapan kami ya dari FKPP yang pondok pesantren kita datangi semua ini agar bisa nanti menyatu informasi, bisa saling mengisi semuanya kayak begitu. Masing mengisi, saling support terkait informasi-informasi baik. Ada ide-ide cemerlang dari pondok A, pondok B. Yang lain bisa mengadopsi dari beberapa berkat Meranti TV. Ini sudah luar biasa. Sekian dari saya. Terima kasih. Demikian Santri News melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.